Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membuat form login. Ini fungsinya untuk login pemakai sekaligus mengatur hak akses. Hak aksesnya nanti berdasarkan jabatan saat diklik tombol login. Di saat diklik tombol login, ini dideteksi kalau passwordnya benar. Nanti akan diatur hak akses pada menu utama sesuai jabatan. Kalau ini jabatannya manajer, menu master tidak aktif, transaksi tidak aktif, cetak aktif, selesai aktif. False ini berarti enable false tidak aktif, enable true aktif. Cuma masalahnya kalau kita menggunakan cara seperti ini, kalau kita mau merubah kode, merubah akses salah satu jabatan, kita harus merubah kode program. Merubah ini true atau false. Yang jadi masalah kalau yang membuat program, membuat kode program ini bukan kita sendiri, tapi yang membuat orang lain. Programnya sudah diserahkan, kita sudah, pembeliannya sudah putus sama yang membuat program, sudah tidak ada komunikasi dengan yang membuat program ini. Kita mau merubah akses tidak bisa, karena biasanya yang memegang kode program ini pembuat programnya dengan kita. Nanti kita membuat form hak akses. Form hak akses ini fungsinya supaya nanti kalau kita mau merubah hak akses pemakai, kita tidak perlu merubah kode program. Nanti bisa menggunakan form hak akses. Yang pertama kita buka database-nya. Kita buat struktur tabir untuk mengatur hak akses pemakai. Kita buka database di BUMV. Kita buat struktur tabel baru ya. Create tabel desain. Create tabel desain. Create yang pertama jabatan nih. Jabatan tipenya teks, size-nya 12. Dan tipenya teks, size-nya 12. Berikutnya fit master, transaksi, cetak, akses, dan selesai. Ini menu yang ada di form menu utama, menu-menu yang ada di form menu utama. Tipenya yes no semua. Yang pertama master, ini tipenya yes no, tekan tombol J, tekan J nanti jadi yes no. Transaksi, cetak, akses, terakhir menu selesai. Ini kita simpan, struktur tabel ini kita simpan dengan nama akses. Kita simpan, kita save, beri nama akses.
Primary-nya no, kita tidak menggunakan primary key. Ini kita klik no. Setelah itu kita isikan data tabel akses ini dengan akses default-nya. Untuk mengisi data pada tabel akses, kita klik view. Jabatan ini kita isi dengan jabatan yang ada di tabel pemakai. Pemakai ini jabatannya ada manajer, keuangan, dan administrasi. Kalau ada jabatan yang sama, cukup diketik satu kali. Administrasi ini ada dua, nanti hanya diketik satu kali. Manajer, keuangan, dan yang terakhir administrasi. Setelah itu kita tentukan akses default-nya tadi ya. Manajer ini aksesnya pada cetak, akses, dan selesai. Kita masukkan, ini tinggal diklik ya. Cetak, akses, selesai. Lalu keuangan itu aksesnya pada transaksi, cetak, selesai. Transaksi, keuangan ini pada transaksi, cetak, dan menu selesai. Yang terakhir, administrasi, ini aksesnya pada master, cetak, dan selesai. Master, menu cetak, dan menu selesai. Kalau kita sudah mengisikan hak default-nya, kita tutup program Microsoft Access. Aksesnya ini kita tutup. Kita buka project inventory-nya. Ini sudah kita buka ya. Project inventory. Lalu kita tambahkan form baru lewat menu project add Windows form. Beri nama form access. Project add Windows form. Nama formnya form access. Klik tombol add. Kita atur posisinya. Start posisinya center screen. Kita buat desain form access. Isinya hanya 3 objek ini ya. Label untuk judul form, ini data grid view, lalu tombol plus. Data grid view ini nanti Anda beri nama DGV access, beri nama DGV access. Bisa kita copy dari form lain nih. Misalkan form login. Yang kita ambil hanya login ini nggak ada data grid view ya. Yang ada data grid view-nya form pemakai. Yang kita ambil hanya label. Kalau kita seleksi lebih dari satu, tekan tombol shift. Tekan shift dengan dilepas. Label ini terus tombol plus sama data grid view. Ini kita klik kanan, kita copy,
Kembali ke form akses, klik kanan, pas. Kita sesuaikan ya. Judulnya ini kita ganti form akses pemakai lewat properti teks. Ganti form akses pemakai. Kalau data grid view-nya ini kita ganti namanya DVV akses. Tombol close-nya tetap ya, titik close. Ini sudah. Sekarang kita ke kode program. View kode. View kode. Ini kita impor sistem data dan impor sistem data WDB untuk koneksi ke database dan tabel. Impor sistem data, impor sistem data oleh DB. Setelah itu kita buat beberapa variabel untuk koneksi ke database. Berikutnya kita koneksi ke database saat form akses load ini. Saat form akses load, kita koneksi ke database. Kita klik drop list yang kiri, masuk form akses event, klik drop list yang kanan, pilih load. Ini kode program untuk koneksi ke database. Lalu saat form aksesnya aktif, ini kita mengisikan data dari tabel akses, kita isikan ke data grid view akses. Saat form akses aktif. Ini sudah form akses event, ini kita pilih metode aktif. Kita masukkan perintah untuk menampilkan data dari tabel akses ke data grid view akses.
setelah datanya tampil, nanti kita bisa mengupdate hak aksesnya tadi, mengupdate jabatan tertentu, hak aksesnya kita update menjadi apa saja. Setelah diupdate, untuk penyimpanan update hak akses dilakukan saat diklik tombol close. Di BT close klik ini untuk mengupdate data pada tabel hak akses. Di pengaturan masternya. Master ini berarti diambil dari kolom ke-1. Kolom pertama itu jabatan ya. Kolom pertama jabatan, menu master kolom ke-1, transaksi kolom kedua, dan seterusnya. Sampai selesai ini. Yang jabatannya sama dengan kolom ke-0. Lihat posisi kolomnya ya. Jabatan ini kolom pertama, kolom kedua itu master, transaksi, cetak, akses, dan selesai. Ini saat BT close. Saat kita klik tombol close, nanti aksesnya ini diupdate untuk mengupdate akses. Lalu koneksi ke database-nya diputus. Close ini menutup form. BT close. Metodenya klik. Ini kode program untuk mengupdate akses. Kita lihat dulu hasilnya. Kita atur project propertinya. Startup-nya kita startup form-nya kita rubah ke form hak akses. Kita lihat hasilnya. Kita jalankan. Ini hak akses masing-masing jabatan yang kita isi dari database akses tadi ya. Ini misalkan manajer ini defaultnya hanya bisa cetak hak akses dan selesai. Kalau manajer ini bisa ingin mengakses menu master, ini tinggal diklik. Diaktifkan gini ya. Ini kalau sudah untuk menyimpan tinggal close, menyimpan pengupdatean. Ini kita close supaya kita jalankan kembali. Bentar. Ini harusnya tersimpan ya. Baik, kita jalankan ini dari menu utama ya. Ini sudah, sekarang di menu utama. Di menu utama ini kita tambahkan menu hak akses. Kita tambahkan menu hak akses. Di antara cetak dan selesai.
Untuk menyisipkan menu utama, kita klik kanan, menu sebelah kanannya. Selesainya ini kita klik kanan, kita pilih insert menu item. Kita ada baru ini kita isi dengan akses. Kita bukan namanya ya, bentar ya. Kita isi pada teksnya ya. Karena kalau name tidak boleh pakai spasi. Akses. Ini saya hapus dulu aja juga ya. Selesai, ini ada klik kanan, lalu insert menu item. Terus di sini ditulis akses. Akses. Kalau di bawahnya di submenunya ini ada tulis form akses. Ini ya. Ini namanya ada tambahkan akses. Supaya jelas ya. Ini form akses. Supaya nanti kalau ini kita klik bisa menjalankan ini ya, bisa menjalankan form akses ini. Ini kita double klik. Kita double klik di sini. Nanti akan masuk ke kode program. Akan masuk ke kode program ini. Di sini kita ketik nama formnya, form akses. Akses. Ini, titik. Show dialog untuk menampilkan. Kita rubah startup-nya ke menu. Startup-nya ke menu. Kita jalankan dari menu utama. Ini sudah ada menu akses, terus form akses ini. Ini ya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Ini bisa kita update ya. Tidak perlu mengganti kode program nanti. Sekarang mengatur dari form login-nya ya. Mengatur akses menu utama ini dari form login. Jadi kalau ini sudah, berikutnya Anda tampilkan form login, lalu klik view kode. Tampilkan form login ini. Lalu klik view kode. Ini kode yang lama, form login ini. Yang ini pengaturan akses yang lama, yang Anda harus merubah kode program untuk merubah aksesnya. Ini diganti dengan kode program ini.
Ini pengaturan hak akses lewat tabel hak akses ini, lewat tabel hak akses berdasarkan jabatan. Kalau misalkan yang login jabatannya manajer, nanti dideteksi jabatan manajer itu menu masternya true atau false. Masing-masing menu dideteksi ini. Yang ini pengaturan hak akses yang lama dihapus. Ini pengaturan hak akses yang lama. Nanti diganti dengan kode program pengaturan hak akses yang baru. Jadi dengan ini pengaturan hak akses yang baru. Nah, ini pengaturan hak akses masing-masing jabatan dari tabel hak akses. Jadi kita nanti mau merubah hak aksesnya lewat tabel hak akses yang ada di form hak akses. Sekarang kita lihat ini, kalau perintah ada garis bawah, ini ya, ada perintah ada garis bawahnya seperti ini, berarti perintah ini salah. Salahnya nanti kita lihat di menu utama, menu hak aksesnya sudah benar seperti ini atau belum. Harus persis seperti ini ya. Hak akses, tool, strip, menu item. Nanti bisa kita pilih salah satu, kita namanya ini kita sesuaikan dengan yang ada di menu utama, ini, atau nama yang di menu utama yang kita sesuaikan, akses, tool, strip, menu item. Kita lihat di menu utama ya, menu utama, aksesnya ini. Ini namanya harus sesuai ya. Ini sudah akses, tool, strip, menu item. Cuma di sini ada tambahan angka 1. Ada tambahan angka 1, angka satunya ini kita hapus. Ini sudah sama ya. Nanti kalau sudah sama, kalau kita lihat di form login, kode programnya sudah tidak ada garis bawah. Ini kalau sudah tidak ada garis bawah, berarti sudah benar. Ini berarti sudah selesai ya. Kita sudah membuat form akses, kita sudah mengatur aksesnya lewat form login ini. Kalau sudah, sekarang untuk melihat hasilnya, kita atur startup formnya dari form login. Ini dari form login. Kita coba login, kita jalankan. Kita login sebagai manajer ya. Sebagai manajer. Ini akses manajer ya. Hanya bisa cetak, akses dan selesai. Nah, kalau misalkan manajer ingin bisa mengakses master, nanti mengaturnya lewat form akses. Form akses. Ini tinggal diaktifkan. Masternya ini diaktifkan. Kita close. Ini keluar dulu. Kita login kembali sebagai manajer ini. Sekarang manajer sudah bisa mengakses menu master.
Jadi kita tidak perlu merubah kode program, kita merubahnya lewat form access ini. Nah, tentunya karena ini penting, ini yang bisa mengakses hanya manajer. Yang selain manajer tidak diberi akses ke sini. Kita coba login sebagai keuangan. Sebagai keuangan. Keuangan ini bisa mengakses transaksi, cetak, dan selesai. Misalkan mau dirubah ya, keuangan tidak bisa transaksi tapi bisa master. Keuangan nanti berarti master, cetak, selesai. Ini kalau loginnya masih keuangan tidak bisa merubah akses. Karena ini dinonaktifkan. Kalau mau merubah harus login sebagai manajer. Login sebagai manajer. Oke, baru bisa merubah ini. Ini misalkan keuangan diatur bisa master tapi tidak bisa transaksi. Jadi kalau keuangan login, passwordnya ini harusnya tidak kelihatan ya. Ini belum diatur propertinya. Sekarang bisa master tidak bisa transaksi ya. Nah, ini fungsi dari form hak akses ya. Kita bisa merubah hak akses tanpa merubah kode program. Tapi yang form login supaya passwordnya tidak kelihatan ya. Passwordnya tidak kelihatan. Ini harusnya diatur password car. Password car-nya ini jangan dikosongin. Ya, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau Anda tanyakan tentang form hak akses. Bayu Saputra, Dita Pratama, Miftahul, dan Sri Mulyani. Ini ada yang Anda tanyakan tentang form hak akses? Ini nanti programnya Anda buat dikumpulkan di Classroom ya. Tautan link Classroom-nya sudah saya share kemarin di WA. Nanti cara mengirim ke Classroom ya. Kalau Anda ini misalkan sudah selesai membuat ini, untuk mengirim ke Classroom, ini kita tutup dulu programnya. Untuk mengirim ke Classroom, nanti projectnya Anda WinRAR dulu ya. Yang Anda WinRAR dari
foldernya. Dari folder utamanya PRINV ini ya. PRINV ini. Folder utamanya ini Anda klik kanan, lalu klik add to PRINV RAR. Supaya nanti bisa membedakan antara mahasiswa lain, ini ditambahi namanya. Ini Anda name PRINV ditambahi nama Anda, misalkan Bayu, PRINV Bayu. Ini nanti yang Anda kopikan ke Classroom. Anda kopikan ke Classroom. Itu cara mengirim ke Classroom. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.